Hoax pandemi itu begitu banyak gitu, apalagi terkait vaksin. Ada yang bilang vaksin itu kalau kita divaksin kita itu ditempelin chip katanya ya. Kenapa tadi saya sebut media itu menjadi bagian dari pilar demokrasi, padahal cuma 3. Jadi media itu menjadi pilar yang keempat. Apa fungsinya? Ngejagain yang 3 tadi, ngawasin, mengkritisi, tapi juga bisa mengapresiasi kalau memang mereka berprestasi. Oke, masih semangat ya? Coba yel-yel dulu. Saya yang teriak SMA 85, teman-teman yang yel-yel ya. Oke. SMA N85. Maju sama bebas semua. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Raden Trimutia Hatta, saya biasa dipanggil Muti. Saya dari Liputan 6. Salah satu media yang menjadi bagian dari pilar demokrasi di Indonesia. Ada yang tahu nggak pilar demokrasi itu apa aja? Yang bisa jawab dapat hadiah. Belum dapat ya pelajarannya ya? Oke, pilar demokrasi itu ada 3. Eksekutif, sini yang pakai masker sini, yang pakai masker sini. Sini, siapa namanya? Nama saya Muhammad Rampal Rezi Panggil Rampal. Oke, apa tadi Pak? Pilar demokrasi itu apa aja? Legislatif, yudikatif, parlemen, eksekutif. Oke. Eksekutif itu apa? Eksekutif itu presiden ya, presiden, menteri-menteri, kalau di daerah itu gubernur, wali kota gitu ya. Kalau legislatif? Betul, DPR MPR, kalau di daerah DPRD. Kalau yudikatif? Ya, lembaga peradilan atau lembaga hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Gitu. Thank you Rafa. Nanti hadiahnya dikasih ya. Oke, kenapa tadi saya sebut media itu menjadi bagian dari pilar demokrasi, padahal cuma 3. Jadi media itu menjadi pilar yang keempat. Apa fungsinya? Ngejagain yang 3 tadi, ngawasin, mengkritisi, tapi juga bisa mengapresiasi kalau memang mereka berprestasi gitu. Jadi media massa itu menjadi bagian dari 4 pilar demokrasi gitu ya teman-teman. Oke, saya langsung ke materi. Mumpung masih di suasana kemerdekaan bulan Agustus, materinya adalah merdeka dari hoax ya. Kenapa hoax? Jadi ini sedikit perkenalan. Jadi Liputan 6 itu bagian dari grup media yang namanya Kapan Lagi Universe. Jadi selain Liputan 6 ada merdeka.com, ada kapanlagi.com, ada Vimela, ada Bola, ada Otosia gitu ya, Bolanet dan Bola.com. Mungkin teman-teman pernah baca ya diantaranya ya. Oke, ini sedikit gambaran jumlah pembaca dari Kapan Lagi Universe, 104 plus million active user per bulannya gitu ya. Lalu ini khusus Liputan 6. Liputan 6 itu salah satu media yang concern di isu-isu hoax, terkait hoax ya. Kita punya signature content yang namanya Cek Fakta gitu. Jadi tahun lalu Liputan 6 itu dapat penghargaan dari tahun ini awal tahun itu di Digital Media Award Asia 2024 Liputan 6 dapat gold winner sebagai the best fact checking project gitu.
Liputan 6 juga tergabung dalam IFCN, International Fact Checking Network. Jadi setiap waktu kita selalu diverifikasi keanggotaannya. Setahu saya cuma 6 media yang di Indonesia yang terverifikasi sebagai trusted media publisher. Salah satunya Liputan 6. Oke, sebelum ke sana, ada yang tahu hoax itu apa gak? Yang bisa jawab dapat hadiah lagi. Silakan. Siapa namanya? Oke, apa? Hoax itu apa? Jadi saya hoax itu lebih ke berita bohong atau enggak disertai sama argumentasi yang kuat dan bukti yang kuat. Oke, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, betul. Ini asal-usulnya hoax. Jadi hoax itu menurut Oxford English Dictionary, hoax itu berasal dari kata hokus pokus. Hokus pokus itu apa? Hokus pokus itu seperti abrakadabra atau simsalabim. Jadi semacam mantra yang digunakan para pesulap untuk menipu mata penontonnya. Karena sulap itu kan trik ya. Jadi sama seperti sulap, hoax pun bisa mengelabui. Lalu hoax itu apa? Menurut KBBI, hoax itu benar berarti informasi bohong gitu ya. Kalau menurut ahli komunikasi UI, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, hoax itu kabar bohong yang direncanakan oleh penyebarnya. Jadi tujuannya untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah bagi penerima pesan tersebut. Semoga teman-teman nggak ada yang pernah jadi korban hoax ya, atau ada? Nggak ada ya, jangan sampai ya. Oke. Ini kategori hoax. Jadi hoax itu ada 3 kategori: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Beda tipis, hanya saja gini. Kalau misinformasi itu informasi yang tidak diniatkan untuk dijadikan sebagai hoax gitu ya. Kalau disinformasi itu informasi yang ada kesalahannya. Tapi kalau malinformasi itu yang memang diciptakan untuk sebagai pesan yang hoax atau kabar bohong. Lalu ini jenis-jenis hoax. Yang paling low itu ada satir atau parodi. Lalu naik di atasnya ada false connection, lalu ada misleading content, ada false context, imposter content, manipulated content, dan fabricated content. Yang paling high itu yang fabricated content. Jadi emang konten yang sengaja diciptakan untuk mengelabui si penerima pesan itu. Ada yang bisa kasih contoh nggak hoax yang sengaja disebarkan untuk membohongi itu apa? Ayo, yang bisa kasih contoh dapat hadiah lagi. Nggak ada ya? Karena emang nggak pernah ngalamin ya? Oke, saya kasih contoh. Jadi ada suatu desa di NTT kalau nggak salah. Ini terjadi di zaman waktu pandemi. Itu hoax pandemi itu begitu banyak gitu. Apalagi terkait vaksin. Ada yang bilang vaksin itu kalau kita divaksin kita itu ditempelin chip katanya ya. Nah, chipnya itu kita bisa dikontrol oleh seseorang melalui chip itu jadinya gitu. Nah, itu salah satu hoaxnya. Nah, warga desa tadi itu terpapar hoax tersebut. Jadi begitu tim vaksinasi datang ke desa itu, mereka berbondong-bondong lari ke atas gunung gitu ya untuk tidak mau divaksin. Padahal yang kita tahu sebenarnya kalau tidak divaksin itu imun kita tidak kebal ya. Jadi kita akan lebih rentan sakit saat itu kalau tidak divaksin. Jadinya akhirnya semua warga desa itu nggak ada yang divaksin dan banyak diantara mereka yang terkena COVID jadinya. Nah itu kan mereka jadi korban dari hoax gitu. Yang parahnya mungkin ada yang pernah dapat kalian udah pasti udah pengguna WhatsApp ya. Pernah dapat undangan yang bentuknya APK. Ya pernah ya, tiba-tiba ada temen ngirim undangan nikah padahal kok masih SMA tapi udah nikah gitu ya. Tapi malah diklik gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu banyak korbannya itu semacam phishing ya.
data pribadi kita kesedot gitu ya, bahkan nomor rekening gitu, itu kita mengalami kerugian materi dan banyak korbannya. Jadi teman-teman perlu hati-hati kalau menerima pesan yang dari nomor tidak jelas gitu ya, apalagi bentuknya APK, jangan sekali-sekali di-download, apalagi di-install gitu ya. Langsung diblokir aja gitu. Atau teman-teman menerima pesan ada link yang aneh gitu linknya, jangan sekali-sekali diklik gitu ya, karena akan berpotensi merugikan teman-teman. Oke, ini ciri-ciri hoax. Nah, ciri-ciri konten hoax itu pertama penggunaan judulnya provokatif. Jadi kalau teman-teman baca sesuatu, entah itu broadcast message gitu ya di aplikasi perpesanan, kalau judulnya udah provokatif, 90% itu hoax. Lalu yang kedua, sumber informasinya tidak dapat dipercaya. Nah, tidak dapat dipercaya ini artinya informasinya bukan dari media. Media itu seperti Liputan 6 gitu ya, bukan dari media-media yang resmi gitu. Lalu penyajian tanggal yang tidak sesuai. Kemudian klaim tanpa dukungan fakta, lalu penggunaan foto atau video yang tak akurat, lalu penyalahgunaan bahasa atau tata bahasa yang buruk, kurangnya sumber pendukung. Jadi kalau typingnya aneh, itu hampir pasti itu hoax. Jadi kalau kalian dapat pesan, terus typingnya kok aneh gitu, nah itu hampir dipastikan itu hoax. Lalu cara lawannya gimana? Cara lawannya itu pertama pastikan sumber beritanya. Jadi misalnya teman-teman dapat kabar ada artis yang kecelakaan misalnya ya, kecelakaan beredar di pesan WhatsApp gitu ya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah cek sesimpel googling aja, cek di Google nama artisnya terus tulis kecelakaan. Kalau muncul di Google itu media-media yang mainstream, media-media arus utama, berarti informasi itu benar gitu. Tapi ketika teman-teman cek ternyata kok nggak ada media yang nulis, nggak ada media yang beritain, hampir pasti itu hoax. Lalu yang kedua, perhatikan waktu tayangnya. Bisa jadi informasi itu informasi lama, tapi diedarkan kembali di sekarang. Begitu kita cek, oh ternyata tanggalnya, waktu tayangnya adalah waktu yang lampau gitu. Jadi itu hampir pasti itu hoax. Lalu cari tahu arah beritanya, perhatikan siapa dan sebanyak apa berita itu dipublish, periksa ke situs pemeriksa fakta dan gabung ke komunitas cek fakta. Jadi di Liputan 6 itu punya komunitas pegiat cek fakta. Komunitasnya itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada kita gabung di sebuah grup WhatsApp gitu ya. Jadi di situ kita bisa berbagi informasi. Jadi biasanya para anggota komunitas ini suka membagikan, tolong dicek dong informasi ini benar atau enggak. Nanti timnya Liputan 6 yang akan mengecek. Kalau informasinya benar ataupun salah, tetap kita kirim gitu ya. Oh ini nggak benar, yang benar tuh seperti ini gitu. Jadi itu salah satu keuntungan gabung di komunitas cek fakta. Oke, cara gabungnya gimana? Jadi di sini ada 2000 lebih aktif member cek fakta yang tergabung di aplikasi namanya Universe. Nah, aplikasi Universe ini tersedia di App Store untuk iOS maupun Google Play untuk Android ya. Jadi nanti teman-teman bisa download, bukan hanya komunitas cek fakta, tapi ada komunitas lainnya, ada Kapan Lagi Korea, Female Lahut, Manis Sedap, Movieverse, ataupun Kapan Lagi Dangdut. Cara downloadnya gimana? Jadi teman-teman bisa di-scan aja barcode ini, atau langsung di search di Google Play atau di App Store, ketemu Universe. Nah itu aplikasi komunitasnya punya Kapan Lagi Universe. Dan dari situ ada komunitas cek fakta, teman-teman bisa gabung gitu. Sementara ada yang mau bertanya gak? Atau berbagi pengalaman soal hoax atau cek fakta? Yang mau dapat hadiah. Boleh bertanya apapun, atau saya yang bertanya ya, boleh ya? Oke,
Liputan 6 itu punya komunitas cek fakta. Nah, nama komunitasnya tadi apa? Oke, silakan. Dari situ aja nggak apa-apa. Oke, siapa namanya? Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi ya? Oh, masih ada dua. Oke, apa lagi ya? Bentar. Oke, ada yang tahu ciri-ciri hoax? Salah satu aja yang tadi saya sebutin. Ayo, siapa namanya? Ciri-ciri hoax itu tadi judulnya itu provokatif. Oke, siapa namanya? Bagus. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Oke, satu lagi ya, terakhir nih. Salah satu aja sebutin cara lawan hoax. Oke, siapa? Oke, benar. Terima kasih. Oke, tadi yang tunjuk tangan, kenapa? Satu lagi hadiahnya masih ada gak? Udah habis. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Muda Berdaya yang sudah membuat acara ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sini sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya Muti, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.